silakan masuk Mbak. Silakan duduk, mau duduk di mana? Di sini boleh enggak? Oke, dengan Mbak Diani. Oh, Mbak Diani. Mbak Diani. Kemarin menghubungi Ibu. Iya, kemarin menghubungi Ibu. Ya sebentar Ibu lihat dulu ya. Banyak yang WA Ibu soalnya yang mau ketemu hari ini juga. Ada keperluan apa Mbak? Keperluannya mau ini Bu, mau curhat, mau konseling. Kayak ini Mbak Diani. Kabarnya Mbak Diani gimana hari ini? Kalau hari ini ya gimana ya, agak nggak enak karena masalah itu sih Bu. Oke. Ini tadi habis pelajaran atau habis dari Tadi habis ngerjain tugas. kerjain tugas? Ini beristirahat. Boleh. Sebelumnya Ibu bertanya sebelumnya Mbak Diani, sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum sih Bu, ini baru pertama. Baru pertama. Di sini Mbak Diani udah tahu apa itu konseling? Belum sih Bu, dia ngerti nih ya mau kayak curhat gitu. Kurang lebih curhat gitu ya Mbak. Jadi di sini Mbak Diani nggak punya apa ya pikiran kalau di grup BK tuh anak-anak yang bermasalah aja gitu ya di sini. Kan biasanya kan teman-temannya Mbak Diani gitu ya kalau BK kayak gitu. Oke, jadi di sini Mbak Diani intinya tahu gitu ya konseling itu intinya curhat sama guru gitu ya. Di sini Mbak Diani mau curhat tentang apa? Jadi tahu Bu, aku tuh punya masalah di rumah. Jadi kalau di rumah itu gimana ya? Aku kayak kurang betah gitu Bu. Soalnya apa ya? Kalau lihat adikku di rumah tuh, apalagi kalau dia santai-santai itu aku rasanya kayak apa ya, sepet banget, kayak nggak suka banget lihat adik di rumah gitu loh Bu. Emang sebentar di sini Mbak Diani kenapa kok kayak apa tadi sepet terus kayak nggak suka gitu kalau adiknya di rumah? Gimana ya? Ya soalnya tuh apa ya? Aku tuh udah lama sih kayak sebel gitu sama adik. Soalnya tuh adik tuh kalau di rumah tuh santai-santai, terus apa-apa diturutin, kalau minta ini itu langsung diturutin gitu loh Bu, tanpa apa ya, kalau ayah tuh nggak tanya apa kayak syaratnya dulu kan. Misalnya kalau aku dulu pas kecil, ayah aku mau sepeda gitu, tapi ayah bilang anu ya, tapi harus ranking 2 dulu, apa ranking 3 dulu gitu, nggak harus ranking 1 tapi segitu dulu itu nanti dibeliin sepeda. Tapi kalau adikku kemarin, ayah aku minta HP gitu, cuma ditanyain mau kenapa gitu, ya aku butuh, nanti aku kalau nggak dibeliin HP, aku nggak mau sekolah di sini lagi, aku mau pindah sekolah gitu. Akhirnya langsung diturutin sama ayahku sama ibuku, jadinya aku iri. Ini Mbak Diani itu berapa bersaudara sebelumnya dari Ibu tahu? 3, aku, adikku yang itu sama kakakku. Sini Mbak Diani dulu kalau pengen apa-apa harus ada syaratnya gitu ya. Kalau adiknya langsung diturutin. Kalau mbaknya gimana? Apakah juga demikian?
bisa nggak deket sama kakak emang gimana? Soalnya aku tuh dari dulu nggak pernah satu sekolah sama kakakku, jadi nggak deket. Dulu TK-nya beda, TK-nya sama tapi umurnya nggak ketemu gitu loh. Jadi aku masuk, kakakku lulus. Nah terus pas SD-nya beda. Terus pas SMP-nya juga beda sampai SMA-nya. Terus pas kuliah ini ya beda. Kayak apa ya, situasi di rumah itu memang seperti apa kok sampai kayak nggak deket gitu sama kakak, terus tadi juga sama adiknya, emang situasi di rumah itu seperti apa Mbak? Jadi kenapa nggak dekat tuh gara-gara dulu kalau kakakku itu sekolahnya tuh nyepeda tuh, soalnya deket. Kalau aku kan sekolahnya jauh, jadi aku diantar jemput sama ibu sama ayah. Nah kadang aku kalau misalnya pulang sekolah tapi ibu masih ada keperluan, daripada wirawiri aku ditaruh di tempatnya mbah tuh. Nah kayak gitu. Terus adikku, akan pas aku sekolah adikku masih kecil, aku jadi juga nggak terlalu dekat sama adik sih. Jadi karena Mbak Diani kadang tuh dititipin di Simbah gitu, jadi kayak kurang deket gitu ya sama kakak sama adiknya gitu. Iya. Di sini emang adiknya Mbak Diani kan saat ini kan Mbak Diani ya kadang di rumah gitu kan. Tadi kan mengeluhkan kalau adiknya lagi di rumah gitu ya. Berarti kadang nggak di rumah. Enggak, soalnya adik itu mondok. Mondok. Jadinya kalau pas pulang dari pondok, dan dia itu sering banget loh pulang dari pondok itu alasannya sakit, padahal sakitnya cuma seuprit tuh, tapi minta pulang gitu, minta pulang. Nanti kalau nggak diturutin nanti ngancemnya itu lagi. Nanti aku mau pindah sekolah, aku nggak mau sekolah di sini. Gitu. Akhirnya ya udah diturutin gitu. Makanya adik tuh ya sering di rumah ya gara-gara itu, ya sakit ya sauprit itu terus minta pulang gitu. Nah pas itu kan kadang kebetulan weekend, nah aku juga pulang. Nah, terus yo itu kayak enggak sebel banget ya lihat dia di rumah tuh, soalnya cuma santai-santai gitu aja. Jadi pas Mbak Diani juga pulang dari apa ya kampus ini kan Mbak Diani ya kok kayak kemarin pernah ibu dengar cerita gitu. Iya. Terus pas pulang pas weekend ketemu adiknya, pas adiknya juga pulang gitu ya. Oke, dari permasalahan Mbak Diani itu yang Mbak Diani keluhkan kayak apa ya, iri dan lain sebagainya dan adiknya kayak gitu, apa sih yang sebenarnya Mbak Diani harapan tuh, apa yang Mbak Diani pengen? Ya sebenarnya yang saya pengen itu adik itu bisa apa ya, lebih nggak manja gitu loh. Adik kan manja banget, apa-apa harus diturutin, di rumah cuma santai-santai. Kadang bantuin ibu aja kadang nggak mau gitu. Terus tapi bukan ibu tuh nggak yang ayo mbok ini dibantuin ibu, cuma minta sekali dia bantuin ibu terus nek bilang nggak mau gitu, ya udah terus akhirnya nggak dikasih apa namanya, nggak diminta lagi, terus ya udah ibu akhirnya pergi. Tapi kalau aku enggak, kalau aku Mbak Diani ayo bantuin gitu, bentar bu aku lagi nonton bentar, mau ngelampung ke episode Z. Terus nanti ibu bilang ya Allah ayo ini loh sudah mau selesai. Terus ibu akhirnya malah
lagi yang ditemukan tadi? Adikku ini manja, terus nuntut ini, nuntut itu, terus ini apa? Kayak kalau nah yang tadi kalau misalnya nolak, ya udah nggak diminta lagi. Kayak beda orang tuanya Mbak Diani dalam perlakuan Mbak Diani sama adiknya. Oke. Sini Mbak Diani menemukan hal itu. Apa sih yang Mbak Diani harapkan dari ketiga hal yang Mbak Diani keluhkan ini? Ya kalau harapan saya adik itu bisa lebih mandiri, nggak manja, terus apa ya, sedikit pengertian ke ayah ibu gitu loh. Maksudnya ayah ibu tuh udah susah-susah cari sekolah yang bagus, terus apa ya, maksudku tinggal ikutin aja. Kenapa sih harus apa ya, ngancem pindah dikit-dikit pindah gitu. Jadi di sini Mbak Diani mengharapkannya ke adik aja. Ada nggak sih harapan Mbak Diani ke bapak ibu Mbak Diani juga? Harapan ke ayah ibu, mungkin kalau ke ayah ibu, aku pengennya ayah sama ibu tuh enggak berbeda gitu loh memperlakukan kami gitu. Soalnya kalau misalnya kalau misalnya mau apa-apa harus usaha dulu, ya aku pengennya ya adik kayak gitu, nggak yang kayak sekarang mau ini langsung diturutin, mau itu langsung diturutin gitu. Oke. Ada pengalaman lain nggak sih Mbak Diani kenapa kayak Mbak Diani itu mengeluhkan itu tadi harapan ke bapak ibu Mbak Diani? Ada nggak selain kalau adiknya tadi minta langsung dikasih, Mbak Diani harus berusaha dulu, ada nggak sih selain itu? Pengalaman apa yang Mbak Diani alami sampai mengeluhkan perilaku bapak ibu Mbak Diani? Apa ya yang beda lagi? Sama ini sih, adikku tuh dibiarin aja kalau santai-santai. Tapi kalau aku diminta kalau misalnya santai dikit aja HP terus gitu, akhirnya itu disuruh nyuci piring, disuruh nyapu, padahal adikku juga HP terus. Terus gitu ya. Jadi di sini ya karena tadi beda perlakuan gitu ya. Ada lagi nggak sih Mbak Diani, coba Mbak Diani renungkan gitu, kayak pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di Mbak Diani gitu. Coba dipikirkan apa lagi sih kayak Mbak Diani jadi nggak semarah ini gitu sama adiknya, sama bapak ibu Mbak Diani gitu. Coba yang membekas saja Mbak Diani kira-kira. Oh pernah dulu waktu TPK. Nah, ayah sama ibu tuh gimana ya? Aku agak bingung bu ceritanya dari mana. Tadi mungkin di bawah dulu kalimatnya, maksudnya mau gimana, boleh dipikirkan dulu. Oke. Jadi dulu waktu penerimaan mahasiswa baru di UNS ini ya, itu kan dulu aku masuknya jalur UTBK, jalur SNBT. Itu yang enggak, bukan rapot ya? Apa? Bukan, kalau yang rapot itu kan SNBP. Oh, SNBP. Soalnya ya Mbak, istilahnya beda sekarang. SNBP itu yang Kalau dulu tuh SBM, ESNM. SNBT itu yang ujian. ujian yang tes itu. Oke. Dilanjutkan Mbak Diani. Nah, waktu pengumuman itu kan posisinya aku nggak di rumah, aku kan posisinya di asrama.
tapi semuanya itu sama-sama kayak di apa ya, kayak di support orang tuanya gitu loh. Soalnya kan di kesempatan itu boleh pindah ambil HP masing-masing untuk menghubungi orang tua. Nah, pas itu aku tuh kayaknya ibu sama ayah tuh lupa kalau hari itu tuh hari penerimaan toh, jadinya aku yang harus telepon dan agak nunggu gitu. Tapi habis itu ayah sama ibu tuh responnya kayak cuma oh iya, padahal teman-temanku yang lain yang keterima tuh kayak iya alhamdulillah mbak ini, terus kayak di support gitu. Tapi kalau aku kayak cuma jawab iya gitu, oh ya wes gitu, kayak jawabannya singkat banget. Sebenarnya tuh ayah sama ibu tuh seneng nggak sih, bangga nggak sih kalau aku tuh mencapai itu gitu loh. Sebenarnya itu yang aku bingung, dan aku rasa kayak ibu sama ayah tuh nggak terlalu peduli ya sama aku. Di sini Mbak Diani karena juga tidak diapresiasi begitu ya atas pencapaiannya gitu. Pas Mbak Diani menyampaikan hal itu, apakah cuman komunikasinya sampai di situ? Apakah Mbak Diani juga berusaha menyampaikan apa yang Mbak Diani harapkan gitu, misal diapresiasi atau bagaimana? Atau Mbak Diani hanya ya udah kalau ibu sama bapak hanya sebatas oh iya gitu, Mbak Diani cuman ya udahlah gitu, atau mengungkapkan apa yang Mbak Diani rasakan? Kalau aku ini sih Bu, diem aja. Soalnya waktu telepon itu kayak udah kalut gitu loh sama perasaan sama suasana, kayak aku udah punya pikiran aku emang nggak seberharga itu ya. Aku kayaknya nggak sedisayang itu deh. Ya udah deh gitu. Akhirnya aku ya nggak udah ketika ayah ngomong oh ya sudah mbak, aku nggak menghubungi lagi habis itu. Berhenti di situ gitu ya, ada perasaan Mbak Dian yang belum tervalidasi gitu. Ada lagi Mbak Diani yang mungkin kira-kira dirasakan? Sepertinya sudah sih. Jadi bisa disimpulkan kembali Mbak Diani tadi, apa saja sih yang Mbak Diani rasakan di permasalahan ini, yang ke adiknya tadi sama ke ayah ibu tadi, boleh disampaikan kembali apa saja tadi? Kalau ke adik aku lihatnya adik itu manja, terus nuntut ini dan itu gitu. Terus Harapannya ke adiknya tadi? Harapannya adik bisa lebih mandiri, terus adik juga mengerti keadaan orang tua gitu, kayak lebih nurut gitu loh. Kemudian ayah ibunya gimana? Kalau ke ayah ibu tadi kalau aku lihatnya ayah ibu tuh
tapi saya juga pengen diapresiasi gitu. Terus kalau misalnya saya bilang nggak mau atau lagi sibuk, ya jangan diganggu dulu gitu. Intinya aku pengennya ibu sama ayah memperlakukan aku sama adikku tuh sama. Oke, gitu intinya di situ ya. Oke, tadi kan Mbak Diani sudah menyampaikan harapannya untuk adiknya seperti apa, bapak ibu seperti apa. Nah, dari harapan ini kira-kira apa yang perlu Mbak Diani lakukan untuk mencapai apa yang Mbak Diani inginkan ini? Apa ya? Untuk adiknya dulu mungkin. Adik. Gimana ya, Bu? Orang lihatnya aja udah sebel. Apa ya yang bisa dilakukan tapi Kan Mbak Diani kan punya harapan ya, kalau cuman berharap saja kan adiknya mungkin tidak dapat juga, dan di sini Mbak Diani juga apa ya, masih apa tadi, rasa iri, ngedumel aja gitu kan. Nah, di sini Mbak Diani sadar bahwa Mbak Diani harus melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya ini. Nah, kira-kira apa ya Mbak Diani? Sebenarnya seperti ngobrol sama adik gitu, bisa lah, Bu. Maksudnya kayak apa ya? Ya aku ngomong, aku tuh maunya gini, Dek. Kamu tuh lebih ngerti ibu lah, jangan nyusahin ibu gitu. Kayak ya dibilangin gitu apa yang aku mau. Oke, di sini intinya Mbak Diani mungkin solusinya atau hal yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan yang diinginkan tadi itu diobrolkan gitu ya sama adik. Betul Mbak Diani, ada lagi? Sudah sepertinya itu dulu sih. Oke, kira-kira kalau Mbak Diani mau ngobrolkan sama adiknya, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Ya mungkin awalnya aku merasa kurang nyaman gitu, Bu. Kemudian Tapi tapi kan saya belum coba ya. Mungkin nanti pas udah ngomong itu aku merasa sedikit lebih lega. Soalnya aku bisa apa ya, mengungkapkan kekesalanku atau mengungkapkan apa yang aku rasakan, jadinya nggak terpendam. nah di sini kan tadi Mbak Diani mengeluhkan mungkin tantangan yang akan Mbak Diani hadapi saat melakukan rencana tersebut adalah tadi apa Mbak Diani merasa apa? Awalnya merasa kurang nyaman. Nah, usaha Mbak Diani untuk mengatasi biar apa tidak nyaman ini tidak terjadi gitu, biar rencananya itu terlaksana, kira-kira apa yang alternatif apa yang akan Mbak Diani lakukan? Apa ya? Ya mungkin kan tadi saya bilangnya karena ini ya, kalau ketemu tuh kesal gitu ya. Mungkin itu sih bisa lewat WA, di chat gitu. Jadi sini Mbak Diani kurang nyamannya karena ngeliat adiknya tuh udah sebel duluan gitu. Tapi di sisi lain Mbak Diani pengen menyampaikan juga dan Mbak Diani itu lega. Solusinya mungkin kalau terkendala karena nggak nyaman tadi bisa lewat WA begitu Mbak Diani. Oke. Kemudian untuk ayah ibu, apa yang perlu Mbak Diani lakukan untuk mencapai harapannya tadi? Ya, apa tadi harapannya Mbak? Harapannya ayah ibu bisa memperlakukan aku sama adik, sama lebih mengapresiasi aku. Apa yang perlu Mbak Diani lakukan biar itu terwujud? Ya, mungkin solusinya sama ngobrol juga sih. Soalnya
langsung mengatakan, langsung to the point gitu. Saya pengennya ini, sebenarnya yang saya rasakan ini gitu. Nah nanti setelah itu kan apa ya, ibu sama ayah kan langsung ngerti, oh alah ternyata ini toh yang diinginkan saya. Oke. Kemudian untuk kira-kira hambatan apa yang Mbak Diani temui kalau melakukan rencana tersebut? Hambatannya ya. Kira-kira atau Mbak Diani merasa bisa deh atau kok kayak lagu ya gitu. Kira-kira apa? Kalau hambatan, karena kan aku nggak pernah ini ya Bu ya, ngajak ngobrol ayah sama ibu. Jadi mungkin kalau keluar dari zona nyamanku jadinya nanti agak canggung gitu. Itu hambatannya. Nah kalau misalnya canggung gitu kan, kalau mau mulai kan agak takut, agak ragu gitu. Nah jadinya takutnya malah nanti nggak terlaksana karena aku masih takut gitu. Di sini takutnya Mbak Diani canggung, nanti jatuhnya juga nggak terlaksana gitu ya rencana Mbak Diani. Nah, apa yang Mbak Diani lakukan agar ini tuh terlaksana gitu? Mungkin bisa ini sih, kayak mengingat apa ya, permasalahannya lagi. Ini kalau misalnya aku nggak mulai-mulai, nanti permasalahannya juga nggak selesai-selesai gitu. Sama atau mungkin ini sih, kalau misalnya nggak berani ngomong langsung, ya kayak adik tadi di WA. Oke, jadi di sini adanya kesadaran Mbak Diani kalau nggak dilakuin ya bakal gini aja, dan mungkin alternatif lain WA gitu ya. Oke, adakah yang masih mengganjal di Mbak Diani? Sepertinya sudah sih. Oke, bisa disimpulkan Mbak Diani tadi yang dipermasalahkan Mbak Diani apa saja? Masalahnya saya kesal kalau lihat adik saya di rumah, karena adik saya tuh manja, terus menuntut ayah ibu ini itu gitu. Terus kalau tadi ayah sama ibu apa ya, memperlakukan aku sama adikku tuh berbeda Gitu. Ada lagi itu sama ini. Aku mau ayah sama ibu apresiasi aku. Oke, apresiasi Mbak Diani dari hal yang diperlukan tadi. Harapannya adik itu bisa lebih mandiri, terus adik itu lebih mengerti keadaan ayah ibu, jadinya tidak menyusahkan gitu. Terus udah nih kalau di adik itu. Kalau Bapak Ibu tadi Kalau ayah ibu, aku pengennya ayah ibu memperlakukan aku sama adik sama, harapannya sama aku lebih diapresiasi lagi. dari harapan tersebut, solusi yang Mbak Diani atau rencana yang akan dilakukan Mbak Diani tadi apa saja? Tadi kalau ke adik ngobrol tentang apa yang aku rasain. Terus kalau ke ayah ibu ya komunikasi juga, ngobrol. Diobrolin sebenarnya aku maunya ini. Oke, mungkin kalau nanti menemui apa ya hambatan atau apapun itu alternatifnya tadi apa Mbak? Alternatifnya ini bisa lewat WA, sama apa ya, mengingatkan diri sendiri kalau misalnya nggak segera dilakukan, ya permasalahannya nggak selesai-selesai gitu. Oke, dari semua hal yang telah Mbak Diani sampaikan tadi, kira-kira apakah ada hal yang masih mengganjal di diri Mbak Diani?
konsisten semuanya. Biar aku konsisten, aku selalu mengingatkan diriku kalau misalnya mau melakukan yang tadi yang ngobrol itu, mau diapresiasi nggak, mau dapetin yang kamu mau nggak gitu. Jadi kayak kembali ke tujuanku apa gitu. Biar aku selalu mau melakukan yang solusi yang didapat tadi. Dan semangat gitu ya, ingat ke tujuan awal. Oke, Mbak Diani, apakah di sini Mbak Diani sudah merasa lega? Sudah. Perasaannya bagaimana setelah curhat sama ibu? Kalau tadi awalnya tuh kayak suntuk banget gitu, dan masih ada rasa kesal sama adik, tapi sekarang tuh bisa lebih lega gitu. Sudah lega di sini Mbak Diani. Apakah sudah mencapai harapan atau tujuan Mbak Diani sebelum mengikuti sesi konseling ini? Sudah karena saya udah ketemu tadi solusinya. Oke, di sini Mbak Diani sudah lega. Ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya sudah. Oke. Mbak Diani merasa cukup dari kegiatan konseling hari ini? Sudah cukup. Oke. Cukup, tidak ada yang disampaikan ya Mbak Diani? Iya, insya Allah nggak ada. Mungkin Ibu cukupkan sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Mbak Diani sudah kesini, sudah WA Ibu juga kesini tadi atas keinginan Mbak Diani sendiri begitu ya. Oke. Ya, makasih ya Bu ya. Saya jadi ini lega, terus udah ketemu solusinya. Jadi saya kedepannya kalau beraktivitas enggak muram kayak dulu lagi. Baik, Ibu cukupkan juga karena Mbak Diani sudah mencapai semua tujuan yang Mbak Diani inginkan, sudah terbuka juga, sudah ada kesadaran ya kalau ada masalah tuh curhat aja gitu sama Ibu biar tahu gitu arahnya kemana begitu ya. Di sini nanti juga semua hal yang Mbak Diani sampaikan juga Ibu jaga tentu kerahasiaannya gitu. Kita cukupkan, mohon maaf kalau Ibu ada salah kata perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja ya Mbak Diani. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Habis ini kelas atau ada apa Mbak Diani? Habis ini mengerjakan tugas lagi. Mengerjakan tugas. Oke. Hati-hati ya Mbak Diani.